Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya kepada mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata innama. Kalau dalam bahasa Arab, innama disebut dengan adatul qasr atau adatul hasr, yaitu sebagai pembatasan. Juga Allah menggunakan langsung kata al-mu'minun. Nah, ini adalah masuk dalam isim ma'rifat al-jinis. Nah, jadi kalau isim ma'rifat al-jinis adalah dia bermakna pembatasan saja. Jadi makna ayat ini hanya orang-orang yang benar-benar mukmin saja, yakni ketika dibacakan nama Allah, disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Inilah disebut dengan ciri-ciri orang mukmin dalam ayat itu. Nah, mengenai kata wajilat sendiri adalah dari kata wajila. Nah, berwazan fa'ila, yang dia bermakna aktivitas batin, aktivitas perasaan. Jadi makna wajilah di sini meliputi banyak sekali. Ya, bergetar hati itu banyak. Seperti dengan cara kita berzikir, menyebut Allah, memuji Allah, kemudian mengingat akan azab Allah, mengingat akan nikmat Allah, dan lain-lain sebagainya, yang membuat hati seorang mukmin itu dia tambah bergetar, tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat, ada kata wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Apabila kemudian dibacakan ayat Allah, zadatuhum imanan, akan bertambah rasa iman mereka. Iman adalah at-tasdiqul jazm, pembenaran yang pasti. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman? Karena dengan beriman kepada ayat-ayat Allah yang pasti, ya, di dalam ilmu Al-Quran pasti atau adalah qat'i. Qat'i di dalam Al-Quran itu ada dua. Adalah qat'i subut, kemudian adalah qat'i dalalah. Pasti secara sumbernya dan pasti secara penunjukan makna dari Al-Quran itu. Jadi ketika sudah datang perkara pasti, kemudian dia menolak apa yang datang dari Allah, maka sungguh dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ayat terakhir, kata terakhir, Allah katakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah, Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Allah menggunakan kata yatawakkalun, yang artinya kata tersebut hadir dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bermakna tajaddud, pembaruan. Artinya orang mukmin itu senantiasa memperbarui takwa mereka, senantiasa memperbarui rasa taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari makna seorang mukmin adalah agar kita benar-benar menjadi orang yang sangat takut kepada Allah, mengingat nikmat Allah, kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah. Dengan demikian apa yang dikatakan Al-Quran ada zadatum imanan, bertambah imannya, akan membuat kita semakin meneguhkan kita sebagai seorang mukmin. Dan tak lupa rasa tawakal, rasa takwa kita kepada Allah kita tingkatkan. Apalagi dengan bulan puasa Ramadan ini anak-anak, nah, kita semakin tingkatkan amalan kita agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Demikian tausiah dari Pak Ari, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.